Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Desa Blangraya, Kabupaten Pidi Aceh terpaksa dipindahkan. Hal ini karena para pengungsi buang air besar dan mandi di tambak ikan milik warga. Minimnya fasilitas MCK di lokasi pengungsian menjadi pemicu kekesalan warga setempat yang meminta pengungsi meninggalkan desa tersebut. Minimnya fasilitas mandi cuci kakus MCK di lokasi pengungsian membuat 180 pengungsi Rohingya yang tinggal di bibir pantai terpaksa buang air besar dan mandi di tambak ikan milik masyarakat setempat. Akibatnya, warga pun kesal dan meminta pengungsi untuk segera meninggalkan desa tersebut. Tak terima tambak ikannya terkontaminasi, warga pun mengusir para pengungsi dengan cara membongkar tenda pengungsian. Kepala Desa Bate, Zakaria, mengatakan kini para pengungsi direlokasi selama 7 hari ke depan ke tempat penampungan baru yang letaknya jauh dari daerah tambak warga. Ini dikarenakan ada tergangguan sedikit sama yang memiliki tambak orang. Nah, jadi kita harus geserkan ke tempat yang lebih aman. Oke, kenapa Pak? Gangguannya kenapa Pak? Gangguan mungkin orang-orang ini kan tidak tahu mau buang-buang hajat itu gimana. Mereka kan harus ke tempat orang lain, kan terganggu juga. Jadi untuk ke depan agar ini bisa orang aman, duduknya aman, maka kita geserkan ke samping ke sebelah barat. Agar kejadian serupa tidak terulang, UNHCR pun berjanji akan segera membangun fasilitas MCK untuk para pengungsi Rohingya di Desa Bate. Kita berencana seperti itu kerjasama dengan teman-teman dari IOM. Ini sementara lagi pembicaraan berlangsung. Kemudian setelah ada kesepakatan tentu kita berikan yang terbaik bagi para warga Rohingya tapi juga untuk warga lokal. Pengawasan dan pengamanan pun dilakukan, seraya mencegah pertikaian antara para pengungsi dengan warga lokal. Ya, alhamdulillah pengamanan tetap dari pihak TNI, Polri, dan masyarakat setempat untuk keamanan Rohingya-nya, Pak. Demikian, Pak. Oke. Terakhir Pak, mungkin ini karena udah lihat jadi Pak, ada nggak rencana penambahan pasukan pengamanan? Alhamdulillah kalau untuk masa di wilayah kita ini pengamanannya cukup baik. Pengusiran terhadap pengungsi Rohingya terus terjadi. Hal ini karena lokasi pengungsi Rohingya berada di tengah masyarakat. Perbedaan budaya menjadi persoalan serius antar pengungsi dan masyarakat lokal. Masyarakat Aceh berharap pengungsi Rohingya dapat ditangani dengan baik. Keberadaan lembaga PBB untuk pengungsi diharapkan mampu berperan aktif untuk menangani pengungsi yang sedianya tidak dibebankan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pidi Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyiapkan uang tunai sekitar 4,7 triliun rupiah selama periode Natal dan Tahun Baru. Kepala Deputi Perwakilan BI Papua, Tommy Andrias menyampaikan, penyediaan uang tunai diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, khususnya mendukung kedaulatan rupiah terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Perayaan Natal dan Tahun Baru bakal digelar dalam waktu dekat. Perputaran ekonomi di momen tersebut pun diprediksi masif terutama di wilayah timur Indonesia, yang sebagian besar masyarakatnya merayakan hari Natal. Guna memenuhi kebutuhan uang tunai bagi masyarakat Papua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyiapkan uang tunai sebesar 4,7 triliun rupiah di 4 provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Kepala Deputi Perwakilan BI Papua, Thomas Andrias di Jayapura 12 Desember mengatakan,
Bank Indonesia akan bersinergi dengan bank swasta dalam menyiapkan kas titipan kepada perbankan di 7 kabupaten kota di Bumi Cendrawasih. Dengan menyiapkan uang layak edar seraya mendukung kedaulatan rupiah khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. 4,7 triliun ini relatif menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu, yang mencapai 5,3 triliun rencananya atau proyeksinya gitu ya, jadi menurun kurang lebih 11%. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya, lantaran meningkatnya transaksi uang non-tunai, salah satunya melalui penggunaan kris. Bank Indonesia Papua juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan uang non-tunai dalam bertransaksi, oleh karena lebih praktis, mudah, dan aman. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam sesi saling menanggapi di debat perdana Capres di Jakarta pada Selasa 12 Desember malam, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ditanyai Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, apakah bersikap oposisi terhadap Ibu Kota Nusantara. Anies menjawab Undang-Undang IKN tidak melalui tahapan dialog publik yang lengkap. Produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengharapkan sesi tanya jawab dalam debat Capres kedua hingga ke-6 diperbanyak. Hal tersebut disampaikan Ganjar usai menghadiri debat pertama Capres 2024 di kantor KPU Republik Indonesia Jakarta pada Selasa 12 Desember. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengharapkan sesi tanya jawab dalam debat Capres selanjutnya dapat diperbanyak oleh KPU RI. Hal tersebut disampaikan Ganjar usai menjalani debat pertama Capres di kantor KPU RI Jakarta Selasa 12 Desember. Menurut Ganjar, porsi tanya jawab pada debat pertama terbilang sedikit. Pada debat putaran pertama, masing-masing Capres diberikan kesempatan bertanya satu topik pertanyaan kepada Capres kompetitornya. Ada evaluasi Mas mungkin untuk debat selanjutnya dari debat hari ini Mas? Iya, tanya jawabnya lebih banyak. Durasi kurang berarti? Iya, menurut saya. Bukan durasi, ruang tanya jawabnya yang lebih banyak sehingga kata debatnya akan lebih bisa menunjukkan apa yang menjadi pikiran, refleksi, jawaban spontan karena itu menunjukkan sikap. Debat Capres selanjutnya akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dari Jakarta, Trimeilani Amelia, Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara mewartakan. Calon Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 12 Desember menegaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimum wakil presiden bersifat final dan tidak cacat hukum, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Penegasan tersebut ia sampaikan saat menjawab pertanyaan dari calon Presiden Anies Baswedan dalam debat Capres perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Calon Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 12 Desember menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah batas usia minimum wakil presiden bersifat final dan tidak cacat hukum. Penegasan itu ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan calon presiden Anies Baswedan yang meminta tanggapannya terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan cawapres. Prabowo pun meminta Anies Baswedan tidak mempermasalahkan hal itu lagi dan membiarkan publik untuk bebas menilai terkait visi misinya. Tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara. Pak Prabowo tadi kan menjawab ya. Menanggapi jawaban calon presiden yang diusung oleh partainya, Golkar, Ridwan Kamil usai debat mengatakan jawaban Prabowo sudah sangat fair. Pak Prabowo tadi kan menjawab ya, kalau sudah final memang kita harus terima, suka tidak suka, karena itu takdir. Tapi kesukaan itu diterjemahkan dengan memilih, kalau tidak suka dengan menghukum dalam bentuk tidak memilih. Jadi Pak Prabowo sudah sangat fair, betul? Bukan hanya itu, Ridwan Kamil juga meyakini elektabilitas Prabowo tidak terlalu dipengaruhi oleh debat Capres Perdana yang diselenggarakan oleh KPU tersebut. Dari Jakarta, Hana Kinarina, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dua tim kampanye atau pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah memiliki posko di Surabaya menggelar nonton bareng debat Capres tahap pertama melalui tayangan televisi swasta. Kegiatan nobar tersebut dimaksudkan sebagai pembelajaran demokrasi untuk mengetahui ide dan gagasan dari masing-masing calon pemimpin bangsa pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Relawan dan pendukung masing-masing calon presiden Capres di Surabaya, Jawa Timur mengikuti nonton bareng atau nobar debat Capres tahap pertama yang ditayangkan televisi swasta nasional Selasa malam 12 Desember. Nonton bareng digelar di dua tempat, yakni di posko tim pemenangan daerah TPD Jawa Timur Ganjar Pranowo Mahfud MD di Jalan Jembatan Merah dan di posko tim kampanye daerah TKD Jawa Timur Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Diponegoro. Baik TPD Ganjar Mahfud maupun TKD Prabowo Gibran sependapat bahwa nonton bareng debat calon presiden bertujuan untuk pembelajaran demokrasi bagi masyarakat dan agar masyarakat mengetahui ide serta gagasan dari masing-masing calon agar tidak salah memilih pemimpin bangsa pada pemilu tahun 2024. Malam hari ini saya lihat antusias banget, sekarang kita juga bagi-bagi kaos begitu ya, juga ada kuis-kuis yang ya debat capres adalah pembelajaran bagi kita semua. Ada di sana pendidikan demokratis, ada pendidikan politik, dan kita bisa menyemangati semuanya. Adapun debat perdana yang berdurasi 2,5 jam tersebut digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jakarta dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat merekrut 114.961 pelamar kelompok penyelenggara pemungutan suara. Selain sehat secara jasmani, anggota PPS yang bakal diterima perlu berkemampuan teknologi informasi lantaran pengelolaan surat suara menggunakan aplikasi Sirekap yang terhubung secara digital.
Beginilah gambaran persiapan penghitungan suara di Nusa Tenggara Barat saat pemilihan umum digelar serentak pada 14 Februari 2024. Saat ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB masih merekrut kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk pemilu 2024. Pendaftaran anggota KPPS yang dibuka sejak Senin 11 Desember itu terbuka untuk umum dengan kuota 114.961 orang. Dari jumlah tersebut, anggota PPS bakal ditempatkan di 16.423 tempat pemungutan suara yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Senada dengan arahan KPU Pusat, pendaftar KPPS pada pemilu 2024 diwajibkan memahami teknologi informasi lantaran bakal berkutat dengan pengelolaan sistem rekap secara digital. Kita harapkan dari KPPS yang muncul itu adalah KPPS yang bisa memahami teknologi juga. Artinya kita mengundang juga anak muda yang bisa, karena sistem kita kan sudah mulai menggunakan teknologi informasi seperti Sirekap. Kemudian banyak aplikasi-aplikasi teknologi yang kita gunakan untuk data pemilih. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu NTB memastikan para anggota PPS sesuai kapasitas yang diharapkan melalui pengawasan dan pemantauan dalam sistem seleksi yang dilakukan KPU. Ya, pengawas tentu saja akan melakukan pengawasan ya dalam proses seleksi itu, terutama terkait dengan orang-orang yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPPS. Misalnya dia terdaftar sebagai anggota partai politik. Ya. Terkait syarat sehat jasmani, setiap pelamar petugas TPS dibatasi usia 18 hingga 50 tahun. KPU Kabupaten dan Kota bahkan bekerja sama dengan rumah sakit di daerah setempat untuk memastikan setiap anggota PPS tersebut sehat jasmani. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Bencana erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat pada Minggu 3 Desember lalu telah mengakibatkan 23 dari 75 pendaki yang terdaftar dalam sistem reservasi BKSDA Sumbar meninggal dunia. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi semua pihak. Pasalnya gunung dengan tinggi mencapai 2.885 mdpl itu tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik sebelumnya. Candu Marapi. Ungkapan itu identik diucapkan oleh mereka yang terpesona dengan keindahan atau rindu dengan suasana alam kalau menaklukkan pendakian Gunung Merapi di Sumatera Barat. Gunung yang terletak di antara Kabupaten Agam dan Tanah Datar itu tidak hanya menawarkan pemandangan bak negeri di atas awan, namun jalur pendakiannya menjadi yang paling ramah, bahkan bagi si pendaki pemula. Namun candu tersebut akan lama terulang. Setelah Minggu 3 Desember pukul 14:54 waktu Indonesia Barat, erupsi besar terjadi pada gunung dengan ketinggian 2.885 meter di atas permukaan laut tersebut. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Muhammad Wahid di Bukit Tinggi Selasa 5 Desember mengatakan, naiknya status Gunung Merapi dari level 1 normal ke level 2 waspada telah terjadi sejak tahun 2011. Adapun erupsi yang terjadi pada Desember ini merupakan tipe erupsi freatik yang dipicu oleh masuknya air tanah ke dalam dapur magma, sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap air itulah yang terakumulasi sehingga memicu erupsi dengan suara dentuman seperti pada tanggal 3 Desember tersebut.
lorongnya ke atas vertikal itu, karena ada sumbatan. Nah ini karena menekan ke atas, ditahan oleh sumbatan itu tadi, ada namanya deformasi, mengalami pengembangan. Ini juga dipantau, tiltingnya berapa, deformasinya berapa. Nah, sebelum mengalami letusan itu, mengalami deformasi, ya setelah tidak kuat menahan, ya mesti akan bunyi itu, buar, dentuman. Itu saya kira wajar juga. Kejadian itu juga dibenarkan oleh Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia IAGI, Pengurus Daerah Pengda Sumatera Barat, Dian Hadiansyah, saat dikonfirmasi Antara di Padang, Senin 11 Desember. Menurutnya erupsi freatik umumnya selalu terjadi tiba-tiba, tanpa adanya tanda-tanda aktivitas vulkanik apapun. Sehingga penetapan zona 3 km untuk kawasan aman sudah tepat dilakukan. Sebab pada saat erupsi terjadi, potensi muntahan material vulkanik lainnya bisa ikut terbawa keluar. Salah satunya hujan batu kerikil yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukit Tinggi saat erupsi terjadi. Sebenarnya bagus kalau dia meletus itu, artinya perlahan dia dikeluarkan ininya kan, energinya, daripada kita khawatirnya begini, dia diam ya, lama-lama dengan badannya itu terangkat semua. Nah itu yang seperti Gunung Krakatau ya. Kalau yang sedikit itu ya insya Allah itu adalah bagian dari dia proses menstabilkan. Erupsi Gunung Merapi pada Minggu pertama Desember itu telah menelan korban jiwa sebanyak 23 orang. Dari 75 pendaki yang terdaftar pada sistem reservasi online BKSDA. Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Saat ditemui pada Sabtu 9 Desember di Kota Padang, Menparekraf menilai kasus bencana erupsi ini menjadi perhatian penting, terutama bagi para pengelola Taman Wisata Alam Gunung yang statusnya masih aktif. Pasalnya jelang masuknya masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Alam mulai meningkat. Jadi kami sudah langsung memberikan surat edaran kepada seluruh dinas provinsi, kabupaten, kota di wilayah Nusantara untuk memastikan kegiatan berwisata aman, nyaman, dan menyenangkan khususnya pada edisi Nataru 2023-2024 ini. Kita harus betul-betul fokus kepada memastikan aspek keselamatan dari para wisatawan, karena safety is first. Keselamatan mereka lah yang harus kita utamakan dan prioritaskan. Bencana erupsi Merapi ini sekaligus menegaskan kepada masyarakat akan pentingnya memahami karakteristik gunung yang akan didaki, serta pentingnya mematuhi segala aturan yang telah dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan, namun acap kali disepelekan oleh banyak pihak saat memasuki kawasan rawan bencana. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Biro Kalimantan Barat menggelar kegiatan penanaman 860 bibit pohon di kawasan pos lintas batas negara Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Rabu 13 Desember. Kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-86 Kantor Berita Indonesia ini sebagai wujud dukungan untuk menjaga kelestarian alam wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Biro Kalimantan Barat berkolaborasi dengan sejumlah instansi menggelar penanaman 860 bibit tanaman varietas buah dan spesies kayu endemik Kalimantan di kawasan pos lintas batas negara Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu 13 Desember. Kegiatan dalam rangka hari jadi ke-86 LKBN Antara ini merupakan salah satu wujud dukungan pelaksanaan program pemerintah terkait rehabilitasi hutan dan lahan, selain juga bertujuan untuk menjaga kelestarian alam wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di 4 kecamatan yang berada di antara Kota Sambas dan PLBN Aruk dengan radius 92 km, mulai dari Kecamatan Sejangkung, Teluk Ramat, Palo hingga Kecamatan Sanjiang Besar. Penghijauan itu adalah salah satu solusi untuk melawan krisis iklim karena tanaman itu baru menjadi satu-satunya spesies yang menyerap polusi gitu, spesies yang menyerap karbon yang menjadi pemicu krisis iklim. Jadi mau tidak mau ini menjadi salah satu upaya kita untuk mempertahankan kehidupan kita di planet bumi. Penghijauan dengan jenis komoditi buah-buahan itu sangat mendukung sekali untuk peningkatan ekonomi perbatasan. Jadi adalah yang diharapkan oleh masyarakat pada nantinya untuk dipetik hasil. Upaya rehabilitasi maupun reklamasi hutan dan lahan dinilai penting untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan produktivitas alam sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan. Dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Kami Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Barat dari Batas Negeri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-86. Sejarah panjang menuju masa gemilang. Di sela-sela penghargaan bidang penyelenggaraan pos dan informatika kepada sejumlah industri di Jakarta pada Selasa 12 Desember, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan telah mendistribusikan 1.357.178 unit set-top box. Hal itu sebagai langkah strategis seiring diberlakukannya penghentian siaran televisi analog sejak tahun 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mendistribusikan jutaan unit set-top box atau STB kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. STB merupakan alat untuk mengonversi sinyal pada televisi analog sehingga gambar dan suaranya dapat ditampilkan. Seiring diberlakukannya analog switch off atau ASO, penghentian siaran TV analog untuk sepenuhnya dialihkan ke siaran TV digital secara bertahap sejak tahun 2021. Pendistribusian jutaan STB tersebut seperti diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi di Jakarta pada 12 Desember, merupakan langkah strategis untuk suksesnya ASO, meningkatkan akses informasi dan memastikan inklusivitas digital. Dia pun menyebut akan terus mendorong transformasi digital melalui visi Indonesia Digital 2045, di mana infrastruktur digital menjadi fondasi bagi transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Budi berharap sinergi dari berbagai sektor dapat menyongsong sebuah masa depan digital yang penuh inovasi dan berkelanjutan. Ya, ASO kan udah 1,35 juta STB terdistribusi ke masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan kita mengharapkan transformasi digital ini terus dikawal untuk diwujudkan secepat-cepatnya gitu. Dalam kesempatan itu, Budi juga memberikan penghargaan bidang penyelenggaraan pos dan informatika kepada sejumlah industri yang telah mendukung terwujudnya transformasi digital. Dia berharap sinergi dari berbagai sektor dapat menyongsong masa depan digital yang penuh inovasi dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Muhammad Haryanto, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nostalgia dengan lagu-lagu lawas tentu memberi kenangan tersendiri bagi para pendengarnya. Kenikmatan mendengarkan lagu-lagu historis tersebut kini dapat dengan mudah didapatkan. Sebab Yayasan Pengarsipan Audio Irama Nusantara telah mendigitalisasikan sehingga dapat didengarkan secara digital. Yayasan yang diprakarsai oleh David Tarigan dan Kristoforus Priyonugroho di tahun 2023 itu telah merilis lebih dari 5.342 audio digital dari audio analog yang sebelumnya tersimpan dalam kaset, CD maupun piringan hitam.
Pancasila dasar negara, cing waspada kanu codeka, pertahankan tombati jiwa raga demi kemerdekaan abadi. Sahabat Antara, pernah mendengar lagu yang barusan saja saya dengar? Atau pernah mendengar nama-nama musisi seperti Faris Harja, Daniel Sahuleka, atau Emilia Contessa? Nah, hari ini Antara TV berkesempatan untuk mendengarkan kembali lagu-lagu lawas yang sempat populer di zamannya, sekaligus melihat proses digitisasi yang dilakukan oleh teman-teman Irama Nusantara. Apa itu Irama Nusantara dan bagaimana proses yang mereka lakukan? Yuk ikuti wawancara kami. Kumandang lagu lawas menyiratkan sejuta kenangan yang membayang di telinga para penikmatnya. Banyak orang di dunia menikmati lagu-lagu lawas untuk menemani mereka yang tersandera oleh kesunyian. Namun, tidak mudah memang untuk mendapatkannya. Lantaran perantara untuk mendengarkannya di masa modern ini amat sulit. Sangat jarang orang memiliki piringan hitam, bahkan mungkin radio kaset. Tapi, bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan kenangan historis tersebut, Anda cukup berkunjung ke situs iramanusantara.org. Di laman tersebut, terdapat lebih dari 5.340 file yang telah diubah dari audio analog ke dalam file digital. Berangkat dari keresahan sulitnya mendengarkan audio lawas di masa kini, membuat 7 pemuda yang diprakarsai oleh David Tarigan dan Christophorus Priyonugroho mendirikan yayasan pengarsipan audio bernama Irama Nusantara. Yayasan yang dibentuk pada tahun 2013 itu memproses audio lawas seperti lagu, musik orkestra, bahkan pidato yang populer dari zaman pra-kemerdekaan, kemudian dipindahkan ke dalam server digital. Alih media inilah yang dinamakan digitisasi. Frank Navajo, salah seorang data master officer Irama Nusantara, sehari-hari mendigitisasi audio analog yang didapat dari kaset, CD, bahkan piringan hitam ke dalam bentuk digital. Proses digitisasi dilakukan menggunakan alat perekam audio beserta perangkat lunak khusus yang disebut stasiun kerja audio digital. Selanjutnya, pemindaian sampul fisik kaset maupun piringan hitam dengan melakukan restorasi terlebih dahulu, terutama pada sampul yang telah pudar dan juga lapuk. Sampul digital inilah yang nantinya menjadi visual audio pada situs Irama Nusantara. Frank masih ingat betul lagu tersulit yang pernah ia digitisasi ialah lagu dari era pra-kemerdekaan, sebab membutuhkan alat pemutar khusus yakni gramofon. Yang paling sulit itu lagu-lagu di pra-kemerdekaan. Kenapa? Karena formatnya itu selak. Selak di mana selak itu sangat ringkih, sangat gampang untuk pecah. Kemudian alat untuk merekamnya juga susah. Tidak pakai turntable ini, tetapi butuh alat khusus namanya gramofon. Nah, itu sangat sulit didapatkan. Nah, itu hanya kolektor-kolektor tertentu yang mempunyai, dan saat ini susah banget untuk mendapatkannya gitu. Untuk memproses semuanya itu, membutuhkan waktu lebih kurang 1 minggu, dengan total durasi selama 40 menit dalam satu album lagu. Bayangkan, apa jadinya bila Indonesia tidak memiliki arsip-arsip audio lawas bersejarah yang pernah populer di masanya. Padahal, sejarah wajib diketahui oleh generasi berikutnya. Karenanya, Irama Nusantara pun bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
atau Kemendikbudristek untuk mengumpulkan lebih banyak audio analog dari berbagai daerah. Peran serta komunitas lokal yang ada di tiap provinsi teramat dibutuhkan, sehingga perkembangan musik populer di Nusantara terus lestari. Dari Jakarta, Hana Kinarina, Arif Prada, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Perkebunan Nusantara Regional 5 menggelar pelatihan pembuatan pakan ternak tambahan sapi kepada 50 peternak sapi di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain dilatih membuat pakan kaya kandungan protein dan vitamin, PTPN juga memberikan bantuan alat pembuat pakan ternak yang digelar di kawasan Kebun Kali Telepak, Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa 12 Desember. Sebanyak 50 orang peternak sapi binaan PTPN 1 Regional 5 kawasan Kebun Kali Telepak, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, mengikuti pelatihan pembuatan pakan ternak di aula kantor kebun setempat Selasa 12 Desember. Para peternak itu dibimbing untuk membuat pakan ternak tambahan dari daun jagung dan daun tebu, bekatul, tetes tebu, dan sejumlah bahan lainnya. Pakan ternak tambahan kaya kandungan protein dan vitamin tersebut dapat memicu perkembangan bobot pada hewan ternak. Bila hewan ternak hanya diberi pakan rumput atau dedaunan saja, maka berpengaruh terhadap bobot hewan yang rendah, yang berpengaruh terhadap nilai jual. Yang kebetulan mereka ini untuk menambah ekonominya itu mereka membudidayakan hewan ternak secara mandiri. Jadi harapan kami bisa membantu mereka untuk meningkatkan dia secara pertambahan ekonominya dia. Ya, dengan pelatihan pemanfaatan pakan ternak ini sangat membantu kami, Pak, karena di kebun kami kan juga jarang ada pakan-pakan alami, jadi kami sekarang bisa belajar dengan menggunakan pakan ternak fermentasi, ya, Pak. Melalui pelatihan tersebut, harapannya para peternak dapat memberi pakan tambahan yang sesuai dan ideal, sehingga pertumbuhan sapi dapat lebih cepat atau setidaknya saat memasuki masa panen, bobot sapi dapat mencapai 400 hingga 500 kg. Pihak PTPN juga memberikan 2 unit alat penggiling rumput dan daun, serta alat pencampur bahan pakan ternak kepada kelompok ternak tersebut untuk mempermudah para peternak membuat pakan tambahan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Adisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.